Selamat pagi, salam dalam kasih Tuhan Yesus. Di hari ini, limpah syukur kita persembahkan kepada Tuhan atas segala kasih dan pemeliharaannya yang senantiasa ada melimpah bagi kita. Firman Tuhan kembali menyapa dan menjumpai sahabat rehat melalui renungan harian Toraya Minggu 5 Maret 2023 dengan penuh rasa syukur. Mari berdoa. Syukur atas kehidupan di hari ini. Kasih dan kesetiaan Tuhan di dalamnya senantiasa menuntun kami untuk hidup dengan baik di hadapan Allah. Firman Tuhan senantiasa ada untuk dilayankan, untuk menjadi bahagian kami. Dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, pemberitaan firman Tuhan di hari ini boleh berlangsung. Dan setiap hari kami boleh berada di sekitar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 2 Timotius 1 ayat 9 dan 10. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Amin. Tema rehat di hari ini, warisan iman. Sobat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan memberikan keselamatan kepada manusia. Tentunya secara cuma-cuma. Dengan beriman kepada Yesus, manusia boleh mengenal, manusia boleh tahu dan menerima anugerah keselamatan itu. Allah berkarunia kepada kita bukan seberapa baik dan seberapa kemampuan yang kita miliki, tetapi benar-benar Tuhan menjumpai kita dengan segala kondisi keberadaan kita, dengan segala keterbatasan kita sebagai manusia yang terbatas di hadapannya. Walau kita sadar bahwa apa yang terbatas Tuhan bisa perlengkapi. Apa yang terbatas Allah bisa pakai untuk perkara-perkara yang indah. Melalui iman yang Allah karuniakan bagi kita, kita boleh menyelenggarakan peribadahan kita di hadapan Tuhan. Kita boleh belajar dan terus belajar dari dalam firman Tuhan. Dan sampai hari ini, kita boleh kokoh dalam sebuah pengenalan yang benar. Siapa Yesus yang kita percaya, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Sapaan Rasul Paulus kepada anak kudus Rasul Paulus sendiri, yaitu Timotius, bahwa Paulus sungguh yakin
Dalam diri Timotius ada iman. Dalam diri Timotius ada anugerah dan pengasihan Allah yang harus dikembangkan oleh Timotius sendiri. Apa bukti? Sebagai sebuah kekuatan dari Paulus untuk memberikan karakter beriman yang bagus bagi Timotius. Paulus sungguh sadar bahwa ada pewarisan dalam diri keluarga Timotius sendiri. Dikatakan ada iman dalam diri Lois, neneknya Timotius. Ada iman yang diwariskan dari Eunike, ibunya Timotius. Itu berarti bahwa Timotius sangat dekat dengan firman Tuhan. Timotius sungguh mengenal siapa Yesus yang Paulus beritakan, siapa Yesus yang juga disampaikan dan diberitakan oleh Timotius sendiri. Walau kita sadar, bersaksi siapa Yesus yang kita percaya tentunya tidak mudah. Tetapi juga kita dipanggil, kita juga diberikan tugas, peran, dan tanggung jawab untuk menyampaikan sukacita Injil kepada orang lain. Sebagai anak-anak Tuhan, tentunya kita membutuhkan ketekunan untuk terus-menerus belajar firman Tuhan, membatinkan firman Tuhan, sehingga dengan kehadiran kita, orang lain juga semakin diyakinkan, orang lain juga semakin percaya siapa Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau Paulus bisa setia, kalau Paulus senantiasa bertekun di dalam imannya, karena Paulus sungguh yakin Injil yang diberitakannya adalah Injil yang sungguh-sungguh hidup di dalam kehidupannya. Dia tahu siapa yang memanggil Paulus, siapa yang ada bersama dengan Paulus, dan siapa yang Paulus harus permuliakan dari dalam semuanya itu. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, kita harus senantiasa bersyukur dengan keselamatan yang Allah sudah berikan dalam diri kita. Keselamatan itu bukan untuk kita diamkan. Keselamatan itu bukan untuk menempatkan kita pada kondisi yang aman tentram, tetapi sungguh-sungguh harus menggugah kita untuk juga terus mempersaksikan Injil Yesus Kristus di mana kita hadir dan berada. Amin. Mari berdoa. Jadikan firman-Mu ini Bapa menjadi sulu dan pedoman di dalam kehidupan kami. Dan tanpa firman Tuhan, sesungguhnya hidup kami hampa adanya. Tanpa firman Tuhan, iman kami akan gersang adanya. Kami bersyukur di hari ini bahwa Tuhan senantiasa mencemburui kami dengan firman-Mu. Kami boleh tumbuhkan di dalam kehidupan kami, bahwa firman Tuhan boleh berbuah di kehidupan ini. Kami semakin tahu bahwa kami adalah orang-orang yang diselamatkan karena Kristus Yesus. Maka kehidupan yang ada juga adalah kehidupan mempermuliakan Tuhan, mempersaksikan kebaikan-kebaikan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian sapaan firman Tuhan. Terpuji nama Tuhan.